Sebenarnya kalau lu tanya gue nggak pernah merasa Slot itu pelatih jago. Menurut gue ya kalau dia fit itu ya, dia itu the best center back di Inggris loh. Ini pemain gila anjir. Skill crossingnya kayak Beckham. Ya lu lihat lah, Thierry Henry itu kurang hoki. Dia cuma 2 gelar Premier League. Dia bilang dia tuh kalau hoki ya dia kayak lu lah, 6-7 gelar Premier League gitu. Dan harusnya dia tuh bisa. Kalau dia gelarnya kayak gitu dia jadi the best bla bla bla. Terus Scholes bilang 6 sama 7. Terus Jamie bilang, emang gelar lu berapa? 11. Tapi lu tanya gua, siapa sampai sekarang deh Nggak ada sih. back kanan lebih jago dari dia? Nggak ada menurut gua. Oke, kembali lagi guys di Setan Merah Sampai Mati. Hari ini kita agak ngantuk sedikit, nggak apa-apa. Tapi kita hari ini mau ngobrol-ngobrolin tentang MU seperti biasa. Dan juga mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol hal lain. Nah, minggu ini kita agak happy sedikit karena MU remontada. Comeback-comeback. 1-2 ya. 1-2 dari kalah dulu 1-0. Waktu kalah babak pertama udah agak hopeless. Yoi. Ternyata babak kedua kita bisa membalikan keadaan dengan IQ tinggi dari Bruno Fernandes. Gimana, Tin? Ya akhirnya efektif juga ya Bruno ya. 2 assist ya dia ya. Iya. Gimana? Cuma ya gimana pertandingan kebobolan itu? duluan. Awal-awal emang gak gregetan ya. Kacau. Babak pertama gue, aduh, ini mah main-main kacau. Ini nggak bakal menang kan seperti biasa. Gue bilang kelihatan dari babak pertamanya mainnya gimana gitu ya. Iya benar. Tapi ya alasan mereka maksudnya nggak mau fight kayak gitu kan bingung juga ya. Iya, capek kali. Capek apa? Iya, tapi lawan timnya main ini loh, main di Eropa loh sebelumnya loh. Iya, Crystal Palace kan? Iya, dia main di Europa League kayaknya. Di ini, makanya gue bilang kenapa begitu amat gitu ya. Terus ya ada beberapa pemain underperform menurut gue. Ya Leny Yoro Ya Euro sampai di ini ya. sampai di sub dia sedih gitu ya. Habis itu dia nge-tweet Instagram katanya tough times kalau nggak salah. Tapi mentally locked. Asik. Ya tapi wajar lah ya, masih pemain muda. Benar. Nggak stabil itu ya wajar aja gitu. Tapi kemarin juga emang dia kalau harus one on one sama Mateta sih kalah. Nggak, jangankan Yoro, Delik aja dibully loh. Ini pertama kalinya loh gue lihat Delik tuh. Body ini kalah ya. Iya gila tuh si Mateta tuh. Tapi ya apa ya? Babak kedua ya mungkin kecapean juga ya mereka ya. Jadi Iya, babak kedua udah nggak ada gimana-gimananya. Tapi feeling gua itu pertengahan babak kayaknya Amorim gebuk TV lagi tuh. Marah ya. Iya, karena beneran permainannya berbeda, benar-benar bumi dan langit. Hmm. Nah, yang perlu di-highlight itu akhirnya ya Zirkzee ya. Clinical banget ya sebenarnya dia. Dia itu punya quality memang sebenarnya. Betul. Kenapa ya dari awal tuh maksudnya pilihan terakhir Amorim nih kelihatan banget kan? Ya satu karena dia itu bukan striker lah, nanggung kan banci dia 9,5 kan dia bilang kan. Nah, yang kedua menurut gua ini pemain bagus tapi dengan Amorim punya sistem dia tuh kalau jadi sendirian bingung gitu. Meskipun sebenarnya harusnya dia tuh bagus kalau ini kontrolnya apanya Yes, first gitu ya. touch-nya. Tapi ini kan karena jarang main juga nih, baru 2 pertandingan main. Lu lihat deh first touch-nya, passing-nya banyak salah-salahnya. Ya, apalagi pas lawan Everton kemarin. Iya. Jadi ini, tapi kalau secara skill gue sih nggak khawatir bener-bener sama dia punya skill gitu. Menurut gue skillnya itu ada gitu. Nah, sayang juga sih. Gue nggak tahu ya nanti Januari katanya mau dipinjemin. Iya, makanya apalagi pilihan kita kan depan cuman jadi Sesko Sesko. punya Iya. paling gitu. Nah, dibandingin Kunya menurut gua maksudnya bisa buat sub lah. Benar. Apalagi kan Kunya suka turun, Iya. suka ini. Iya. Ya gue sih apa ya kalau Zirkzee ini lu tanya gue tuh suka banget sebenarnya. Ini kayak campuran antara Berbatov Betul. sama Totti.
Totti oke. Itu Kenapa tuh Totti? Bisa Oh, long pas. pas aneh-aneh. Iya, iya. Jadi Gitu. bukan cuma touch aja ya. Iya, kalau touch-nya berba tuh. Gocek-goceknya berba tuh. Betul. Nah, cuman Totti itu punya satu yang dia nggak punya ya auranya itu lah. Karisma. Karismanya itu ya sini belum gitu. Tapi kalau lu tanya gua, ini pemain umur 28 29 bakal jadi pemain yang kayak apa ya? Ya kayak Totti gitu lah, kayak orang segenin karena skillnya bagus tapi kayak serampangan aja gitu, Iya kayak sih, ngasal. slangnya aja gitu, tapi sebenarnya orang takut gitu. Nah itu menurut gua Xerxes itu Xerxes. bisa kayak begitu. Nah cuman dengan sekarang skema-skema pertandingan apa permainan sepak bola modern, menurut gua dia ya agak cocoknya mungkin main di Itali sih gitu. Iya, bisa. Kalau di Inggris dia agak menurut gua kelambanan sedikit. Terlalu cepet Liga Inggris ya. Benar. Jadi itu yang menurut gua inilah. Nah, yang keren menurut gua ya memang IQ-nya Bruno ya itulah ya. Maksudnya di awal musim gua juga ngatain Bruno gitu ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri nih pemain memang agak extraordinary, bisa mengubah pertandingan dalam begitu aja. Betul. Tapi menurut gua tetap lu bilang maksudnya posisi Xerxes agak nggak dipakai sama Amorim. Bruno kan sebenarnya juga kan, tapi dipaksa. Nah, kemarin kan si Bruno emang pinter dan itu dua dari set piece kan. Kalau lagi gameplay susah juga di posisi dia gitu loh. Sebenarnya kalau tanya kemarin kagak ada gitu. Itu dia. Gak ada peluang. Gak ada. Bener-bener set play aja gitu loh. Dan ya gitulah ya. Bingung juga. Bener-bener gak ada peluang sih kemarin. Ya dibalik lagi kita nggak usah ngomongin back sayap ya. Udah capek ya ngomongin back sayap mulu. Bener. Tapi ya itu Bruno punya free kick. Itu mirip banget sama free kicknya Bruno lawan City, Martial golin. Lu inget gak? Ada dinding ke atas itu terus Martial golin, Ederson nangkep angin. Jadi itu bukan sesuatu yang ini ya, cuman bedanya Xerxes sekarang jadinya kontrol tendang kaki kiri gitu ya. Itu satu. Yang kedua, si Mason Mount bilang katanya sebenarnya dia miskom. Oh gitu. Nah, kalau dia bilang kalau lu lihat reaksi gua agak telat dikit. Kaget gitu ya. Kaget dikit gitu. Tapi dia bilang tapi ini skema yang kita pernah lakukan waktu preseason. Cuman waktu preseason gak gol dia bilang. Jadi sebenarnya ya inilah. Jadi ya ini menang yang tidak sustainable. Tapi ya udah. Ya udah. 3 point ya. Iya 3 point karena di klasemen sekarang semuanya cuma beda 1-2 poin. Mepet ya kan, banget itu, semuanya. Matters banget 3 poin gitu loh. Jadi inilah. Nah, gue mau apresiasi ke Luke Shaw. Gitu. Kenapa tuh? Itu kalau nggak ada Luke Shaw itu udah kejebolan berapa loh? Parah. Akhirnya ya bener. Jadi emang dia cover. Iya dia pengalaman sih, experience yang ini ya. Jadi menurut gue kalau nggak ada Luke Shaw sih mampus kemarin kita. Yes. Gitu. Son Lamens semenjak berapa pertandingan ini sebenarnya ya biasa aja. Tapi ya memang itu yang kita harapkan dari kiper kita. Udah stabil biasa, aja ya, stabil aja. Nggak usah aneh-aneh gitu loh. Tapi ya stabil aja. Tapi 2 kali penalti kagak ketebak malah. Iya. dua arah yang berbeda. Iya, dia ke kiri, dia ke kanan, dia ke kanan, dia ke kiri. Ya udahlah. Masih muda. Itu juga ini juga ya. Apa namanya? Concerning juga apakah dia tuh sebenarnya penalti shot stopper yang bagus juga gitu kan. Betul. Belum pernah ini kayaknya pertama kali ya kita kena penalti gitu. Tapi ya intinya babak kedua menurut gua fighting spiritnya ada. Palace agak ini ya kecapean udah itu aja sih yang bikin kita ini karena habis itu juga ada beberapa peluang tapi juga nggak gimana malah kita yang nggak ada peluang. Sip. Terus Martinez balik. Oh iya. Itu juga gue senang banget. Hopefully. Asal jangan kenapa-napa lagi ya. Hampir cedera lagi. Itu. Gila itu pemain. Jangan dipaksain lah. Iya anjir. Terus apa namanya. Ya gue lihat dia main berapa ini masih agak linglung. Tapi ya wajar lah ya. Nggak terlalu gimana-gimana itu. Iya, 1 tahun full.
ini tuh menurut gue ya kalau dia fit itu ya, dia itu the best center back di Inggris loh. Premier Menurut League gue, ya. iya. Menurut gue ya siapa coba yang passingnya kayak dia? Benar. Siapa yang visi Ngekat, bermainnya iya, kayak terus dia? ngekat bolanya. Berani hajar, kemarin udah hajar orang juga kan? Gitu. Kayak udah gitu loh. Ya mungkin sekarang dengan form The League mungkin di atas gitu ya. Iya. Tapi menurut gua dia jauh sih si Martinez ini kalau dia lagi ini ya. Top perform ya. Ya nggak kayak Konate lah ya. Ya, tapi menang mereka. Iya. 2-1, Isak akhirnya golin. Birds jadi man of the match. Iya nggak sih? Ya sudah lah. Biarin lah. Lawan West Ham kan? Nah, besok kita lawan West Ham. Nah, Semoga bisa lebih menurut bagus gua lagi nih, MU ini. West Ham nggak ada Kudus mati sih. Gila Nggak ada yang sih. mau pakai siapa nyerangnya bingung dia juga. Gitu. Cuman ya let's see lah ya. Ini pertandingan krusial menurut gue 3 poin Penting krusial, ya. penting harusnya kita bisa menang lah gitu loh. Ya cuman Apalagi- kuncinya itu dari menit pertama harus ngegas. Nah itu maksudnya kenapa nggak fight up? Ini tuh terjadi setelah pas lawan Everton ya abis international break nih. Mainnya melempem banget. Padahal sebelumnya udah kayak, weh. Ya itulah ya mental tahu stabilitas mentalnya itu yang menurut gua harus benar-benar digas terus lah. Kalau nggak benar-benar sayang sih. Padahal si Chelsea udah berhasil imbangin Arsenal juga, jadi jarak ke 1 nggak terlalu jauh ya. Benar. Jadi kita tetap masih berharap MU bisa kejar ya. Ya nggak MU lah, City aja lah. Bisa lah. City kan cuma beda dikit juga. Iya. Ini kemarin menangkan City 5-4. 5-4. Haalandnya Tipis-tipis. 100 gol tercepat ya. Iya, Kalah gila. share. Ya itu robot sih. Benar-benar ya gitu, tapi si City juga tipis-tipis sih kan kemarin 2-1. Iya. Ini 3-2 menit terakhir 3-2, 5-4. Ya Iya, kan? 3-2 Foden deh. Fulham, Iya kan? lawan Fulham kan. Nah, jadi ya benar-benar ya yang ya lihat Arsenal gitu lah udah menang pemain tapi permainan kalah. Jadi gua kemarin Yes, mau ngatain betul. kita lawan Everton, Arsenal juga begitu. Iya benar, Chelsea-nya ngotot Iya, tapi ngotot, gila. benar-benar. Maksudnya Chelsea-nya ngotot. Kalau kemarin kita tuh nggak, ya gitu lah, pusing kali ya. Ya maksudnya sama Everton ketika lawan kita ngotot juga lah. Maksudnya nggak kelihatan kayak kurang pemain kan. Kemarin Chelsea kan kayak gitu. Iya sih. Nggak kelihatan kayak kurang pemain menurut gua. Ada kabar katanya Onana ditarik. Nggak dipanggil. Nggak dipanggil. Aduh. Padahal udah berharap dia dipanggil, terus dia blunder, jadi gugur, jadi Bumo Bumo cepet pulang, pulang. gitu ya. Ternyata dia gak dipanggil. Bahkan sampai nggak dipanggil. Jadi emang sekarang strategi MU gimana cara jual dia cepat. Iya Ya nggak sih? bener. Karena kemahalan juga ya gajinya dan Bener, lain-lain. bener, bener. Tapi kalau kayak gitu, klub mana yang mau beli gitu loh? Udah. Ya Turki lah, Arab lah. Harap lah ya. Turki ini liga aneh loh. Kenapa? Liga anta beranta tapi duitnya tuh banyak. Bingung. Kayak beneran cuci duit di sana deh. Banyak pemain-pemain bintang yang Iya. ini dibeli ya? Bener. Maksudnya secara ini Osimhen, Iya bener sih. iya kan? Maksudnya Lagi prime-prime-nya dibeli gitu. menurut gua ada yang aneh sih dengan ini. Liga Turki. Dengan Liga Turki ini. Bener-bener. Maksudnya bukan Arab gitu ya. Tapi duitnya juga nggak jelek gitu loh. Bener. Jadi banyak pemain ke sana juga. Gitu. Jadi ya harapannya udah dibeli sama Turki aja lah. Iyalah. Si Onani. Onani. Terus apa namanya? Kemarin lah ini kan udah mau Januari ya kita ngomongin transfer Yes. dikit ya. Wharton itu jago aja kemarin. Yang pas Bagus ke sih. Matetanya itu kan Beda. dia yang pas. Terus passingnya one touch. Tapi dia sebenarnya lebih ke attacking midfielder juga ya? Enggak juga. Ya nggak sampai attacking kayak Bruno, tapi ngontrol gitu. Gue jadi bimbang sih. Tapi kalau sekarang disuruh pilih, gue pilih dia sama Elliot Anderson. Baleba makin nggak jelas kan. Baleba makin turun ya. Paling kalau mau yang kuda hitamnya, Conor itu Gallagher. Oh, Gallagher ya. Murah. Murah. Agak murah,
ya udah fight aja. Gue tuh sampai cari umur berapa sih dia? Umur 25. Masih oke banget ya. Iya, dan nih pemain ada kayak Mason Mount ya. Skill mungkin nggak se-Mason Mount, tapi Pinter. niatnya ngejer-ngejernya ininya tuh agak kayak Mason Mount gitu. Jadi kalau mau ada pelapis-pelapis sih si Gallagher ini yang menurut gua ini ya. Tapi kalau pilihan utama sih gua Elliot Anderson. Tapi itu berarti sama masih fokus pasti cari gelandang ya? ya, kemungkinan back sayap besar kembali ya. lagi ya gitu loh. Tapi ya gelandang mau mereka inilah ya, mereka apa namanya bongkar semua lah. Kayaknya kalau dapat gelandang, either Bruno-nya kejual atau Bruno nanti bisa main attacking kan? Bener. Tapi yang sisanya kan Mainu nggak ada kabar gimana. Iya nih. Ugarte sih gue jamin dijual juga sih, gitu loh. Jadi Meskipun kalau buat Ugarte nggak backup. ada, ya, Buat backup nggak ada. iya tinggal Casemiro. Habis Pak tengah kita. Habis. Jadi menurut gue ya memang harus beli. Hopefully bisa beli di Januari ya. Karena ini tim sebenarnya 1-2 pemain away dari lebih stabil dari ini. Gitu. Bayangin kalau kemarin kita nggak kalah lawan Everton, nggak seri lawan Kalah lawan Arsenal awal, iya, terus kita nggak seri kemarin lawan apa? Forest ya. Forest, Nottingham. Itu udah ranking 2 kali gitu loh. Jadi ini tim di musim ini harusnya kita tuh bisa lebih better. Harusnya Januari di back buy some players untuk nutupin dan untuk lapis-lapisin. Karena sekarang ya pelapis kita yang kacau, back sayap cabut ganti Mazraoui ya kan. Benar. Langsung letoy gitu. Nah, Mazraoui dimainin jadi posisi Euro lumayan. Iya, Gak bagus salah sama-sama, posisi tapi sih. iya, tapi ya lumayan lah. Lebih Gitu oke loh. lah. Lebih kelihatan gitu. Tapi kalau sisanya menurut gua enggak. Gitu. Jadi ya hopefully Januari kita beneran ini ya. Ini ada beberapa pertandingan lagi sih sebelum ke Januari. 4 ya? 4 atau 5 ya? Terus awal-awal musim langsung harus lawan Arsenal dan iya kan? Ini kan kita lawan West Ham. Ini pertandingan aneh-aneh nih harinya ya. Habis Bukan itu weekend Selasa, ya. waduh ini Selasa jam 3 lawan Wolves. Ini bikin main bola gitu jadi letoy ini Iya gua sih. begadang. Kita main bola setiap Selasa. Waduh. Yang mau ikut boleh. Iya benar-benar di Daerah Gading Serpong ya, Tangerang. Habis itu sama lagi minggu depannya lawan Bournemouth jam 3 lagi hari Selasa lagi. Jadi 2 minggu berturut-turut. UCL berarti lagi stop juga ya? Kayaknya, nah gue nggak tahu sih dengan format baru. Biasanya kalau format yang dulu, sekarang udah kelar. Nanti lanjut lagi Februari. Oke. Oh karena udah fase grup udah lewat ya? Terus Minggu ke Senin jam setengah 12 lawan Aston Villa. Terus lawan Newcastle hari Sabtu jam 3 pagi lagi. Boxing ya? Iya, bingung juga. Berarti terakhir lawan Newcastle nih Habis itu di udah. tahun ini. Habis itu di Januari kita lawan Leeds sama Burnley. Oke. Leeds, Burnley, Baru Arsenal. baru lagi. City tanggal 17. Oh City dulu ya? Iya, habis itu Arsenal. Gitu. Jadi harusnya nih yang sebelum lawan City kita bisa sapu Bisa beli bersih lah ya. pemain. Bisa beli pemain, bisa sapu bersih. Nah, jeleknya nih lawan City 17. Seingat gua AFCON-nya kelar tanggal 18. Ya. Jadi ini pemain-pemain kita bisa jadi nggak bisa main nih waktu Amat ya. lawan ini. Gitu. Jadi harusnya inilah ya, atau pemain mudanya step up lah. Gitu Lacy. Ya Iya. kan step up dah gitu. Tapi ya menurut gua ini something yang kita memang harus hadepin. Semua tim juga pasti hadepin, cuman bedanya di kita pemain yang perform aja dan matters dan gak ada pelapisnya yang pergi. Terus mumpung lagi West Ham lagi kayak gini sih nanti harus kejar sih. Jadi kan poin kan sekarang banyak yang sama ya, tapi at least goal difference harus banyak sih. Benar. Ya harus fight aja nih pemain. Kemungkinan sih Zerzi main lagi ya. Ya si Sasko-nya belum lah menurut gua. Dia main lagi, hopefully kalau ada Kunya jadi lebih. Katanya udah fit tapi ya nggak tahu ya. Ini kan 2 pertandingan dia main gak ada Kunya kan? Iya. Gitu. Hopefully ada Kunya lebih niat lah gitu. Sebenarnya ya ini ya bingungnya itu Mason Mount itu nggak bisa dimainin di tengah. Padahal menurut gue dulu waktu di Chelsea Mainnya 3 di tengah. Kenapa dia nggak dimainin di tengah itu gue bingung. Padahal kalau mau secara mobilitas
dia nggak kalah sama Ugarte. Betul. Ya kan? Betul. Gitu loh. Jadi gue bingung juga sih kenapa Mason Mount tuh selalu ditaruhnya di depan bukan di ini. Padahal di depan juga lu tanya gue nggak tajam-tajam amat. Bener. Dan dia lebih banyak kejar ke bawah juga ya. Iya. Paling pressing agak niat gitu loh. Tapi menurut gue nggak ini. Jadi gue bingungnya kenapa itu sih. Kenapa Mason Mount tuh selalu di depan. Gue lebih pengennya ya Bruno sebenarnya di depan. Nah itu maksud gue kenapa nggak di switch gitu loh. Nah, kita lihat Bruno apakah lebih efektif di sana atau enggak. Betul. Tapi kemarin Bruno babak kedua itu mainnya itu benar-benar di back loh. Pas build up dari belakang banget gitu. Jadi itu yang gue inilah ya bingung juga. Karena kalau Mason Mount nggak di situ, nggak di tengah, ya Bruno nggak mungkin ke depan. Nah habis itu ya pilihannya Cunha, Bumo gitu loh. Jadi itu yang gue rasa sayang sebenarnya. Ini sayang lah nih pemain-pemain gimana caranya ya ini semua pemain bintang ini bisa masuk di ini gitu loh. Ya paling-paling ya striker udah diganti Cunha. Iya benar. Gitu. Menurut gua kalau dengan kita kemarin crossing kayak begitu, ini kan lagi Sesko main gak ada crossing. Itu dia. Yang pas lawan Everton juga yang crossing malah Zirkzee-nya. Iya, bingung juga gue. Makanya ini menurut gua kalau kita bisa crossing kayak begini, mending mainin Sesko daripada Cunha. Betul. Gitu. Oke, apa lagi? Pertanyaan ke depan udah prediksi. Maunya 3-0. 3-0, tetap kita 3-0. Tetap harus kejar dong. Oke, ini ada pertanyaan dari produser kita. Yoi. Kalau dilihat dari 5 pertandingan terakhir, apa bisa dibilang Amorim lebih baik dari Slot? Menurut kalian Slot bakal dipecat gak kira-kira? Ini titipan dari fans Liverpool yang udah enak kayak ini. Oke. Sebenarnya kalau lu tanya gua nggak pernah merasa Slot itu pelatih jago. Oh gitu, dari PSV pun. Dia PSV Feyenoord sih. Lupa. PSV ya. Gue ingat banget musim lalu waktu dia juara. Ya. Dia punya training itu rugby training. Jadi pemainnya gedebak-gedebuk gitu. Dan benar musim lalu mainnya gedebak-gedebuk. Lawan siapa aja hajar gitu. Nah, tapi musim lalu itu dia kagak ngubah timnya Klopp, dia cuma lanjutin. Betul, benar-benar masih posisinya Klopp, iya. Chemistry-nya masih Klopp, pemain-pemainnya Klopp semua gitu. Jadi ya ketika itu udah gak ada musim ini ya jadi kelihatan lah. Kalau padahal berapa pemain sih yang keluar? 3 ya? Banyak loh. Nunes, Diaz, Trent ya. Banyak. Oh, lumayan ya berarti ya. Lumayan banyak. Jota diganti pemain-pemain mahal tapi chemistry-nya nggak ada ya. Kemarin tuh ya. Ya elah ini pemain 100 juta kayak Højlund. Dioper kontrol kemana-mana, ya kan? Tapi kan kemarin katanya alasannya terlalu nggak ada yang supply ke dia juga katanya. Sama kayak MU. Dioper bolanya kemana-mana. Aduh. Tiki bisa, masa dia nggak bisa ya? Kemarin ini nggak nonton Thierry Henry kasih komentar. Sebenarnya ini komentar kasihnya ke Gyökeres. Oke, kenapa tuh dia bilang? Gara-gara dia bilang, nih lu lihat Gyökeres pertandingan lawan apa, dapat bola, ngontrol first touch-nya itu nggak ke depan. Bleber gitu. Dia bilang ini tuh yang nunjukin pemain IQ-nya tinggi atau enggak. Basically dia lagi ngatain si Gyökeres, dia bilang ini striker mediocre aja sebenarnya. Kata si Thierry Henry gitu. Ya sama nih kalau lu ngelihat Isak itu, gue kemarin ngelihatnya ya ini mah Højlund. Gol itu juga ya udah cuman pinball tung. Gol. Elah. Padahal waktu di Newcastle sih menurut gua kuat deh ini, orang keren ya. Lah karena supply-nya Gordon sama siapa ya itu. Enak banget. Kerja keras gitu loh wingernya. Sedangkan kalau Liverpool ya salah udah nggak se-fight. Bener gak sih? Udah nggak se-fight dulu lagi. Kemarin nggak main? Iya. Justru itu menang kali. Iya sih. Ya menurut gua bye-bye lah Slot. Ya nggak sih? Terus cara dia menanggapi media yang kayak waktu lu bilang itu ya. Iya.
dia throw pemainnya under the bus berapa kali ya kan. Cuman menurut gua dia masih ada napas karena dia juara IPL itu aja. Kecuali ini timnya Chelsea ya. Chelsea kan mau lu habis juara Liga Champion gua depak Betul. lu mau apa gitu karena ini kalau gua lihat kayaknya masih akan dikasih napas sampai mungkin akhir musim lah ya gitu. Akhir-akhir musim mungkin. Iya, nggak mungkin di depak tengah jalan sih. Biasa Liverpool nggak pernah kayak gitu. Nggak ada kan? Nggak ada bro, Benitez aja lama. Hah? Jadi Masak pelan. kalau menurut gue sih dipecat cuman nggak deket-deket ini lah. Ya, sekarang problemnya masalah itu kan Konate juga ya. Konate akhirnya katanya nggak mau dibeli Madrid. Iya. Nggak tahu deh. Iya. Ya, sedikit titipan dari Liverpool ya. Apalagi nanti malam dia lawan Sunderland. Sunderland yang nggak tahu entah dari mana sekarang jadi Jago ya. jago, sebuah tantangan nih. Bahkan Sunderland di atas MU sama Liverpool. Ya kan? Bener. Ya jadi kayaknya gue udah pernah cerita juga ya kalau ada waktu nonton seriesnya Sunderland Till I Die itu bagus banget. Oke. Gitu. Jadi kalian bisa merasakan. Meskipun kita sebagai fans MU tuh kita harus benci sama Sunderland. Kenapa tuh? Waktu yang Aguero. Oh itu iya kita lawan Sunderland. betul. Iya lawan Sunderland. Habis itu kita dimaki-maki tuh sama fansnya makanya habis itu dikatain sama Ferguson. Ya, lihat aja lu bakal jadi tim ini. Terus bener degradasi. Turun deh. Gitu. Dikutuk. Dikutuk sama Ferguson. Oke. Apa nih, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan, 5 back terbaik MU sepanjang masa. Siapa yang mau jawab dulu? Kita switch. Panjang masa nih, susah nih. Oke, gua lagi ya. Hmm. Back terbaik MU sepanjang masa. Rio Ferdinand. Pasti ada dong. Nomor 1. Gile. Gile. Ini back tengah, back sayap juga. Semua. Wah, sulit Susah. sih. Daur gula. Dalot. Rio Ferdinand. Vidic coba. Yang manja ada dong. Nomor Nah, 2. itu emang combo sih. Steve Bruce. 3. Ada. Gak ada. Gary Neville. Udah gantian. Oh iya. Oh, Sorry. Gary Neville masuk terbaik ya. Sulit deh. Siapa ya? Ya pasti coba deh Gary Neville deh. Ada. Oh, 3 itu ya. Dimasak. Irwin. Ada ya? Wih. Anjir, satu lagi siapa nih? Siapa ya? Sepanjang masa sampai sekarang nggak nih? Sekarang nggak ada juga. Harry Maguire. Jam stamp. Gila. Keren. Mantap. Nah, Terus. nih kita bahas dikit ya. Gary Neville itu orang tuh ngelihat dia tuh kayak pemain cupu kan. Betul, kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Tau nggak kenapa? Kenapa? Karena dia yang ngomong-ngomong sendiri. Gue nih cupu. Tapi kalau yang bener-bener nonton dia main dulu sama tim-timnya, ini pemain gila anjir. Skill crossingnya kayak Beckham. Dia bilang loh awal-awal gue kan Beckham kan dia kerjanya cuman overlap biar Beckham punya ruang buat crossing kan. Abis itu Beckham cabut, dia belajar crossing. Crossing dia jadi ini. Abis itu work rate. Portrait-nya gila sih. Gue akuin portrait-nya Gary Neville gila banget. Main setiap minggu, ya kan. Memang dia di terakhir dia waktu udah mau pensiun, akhirnya dia pensiun di tengah-tengah pertandingan karena pertandingan jelek banget dia main. Habis itu dia bilang udah gue pensiun deh, gitu di tengah-tengah musim tuh, gitu ya. Tapi sebenarnya dia tuh very underrated karena dia yang membuat dirinya sendiri dibully. Jadi Iya, dia benar, itu caranya dia jadi pandit adalah dia ngata-ngatain diri sendiri gitu. Tapi sebenarnya Oke banget ini sih. orang gila lah, pemain timnas Inggris, pemain MU nggak pernah diganti, nggak pernah Nggak pernah ada kasus iya, apa-apa. benar-benar solid gitu. Dan ini makanya gue bilang
orang-orang itu mandang tim MU pada keemasannya sekarang itu agak jadi underrated. Gara-gara ini pemainnya semua jadi pandit. Jadi kehilangan ini. Kemarin nonton nggak? Jamie Carragher. Kenapa dia? Lagi podcast sama Scholes. Habis itu dia bilang gini, ya lu lihat lah Thierry Henry itu kurang hoki. Dia cuma 2 gelar Premier League. Dia bilang dia tuh kalau hoki ya dia kayak lu lah, 6-7 gelar Premier League gitu. Dan harusnya dia tuh bisa. Kalau dia gelarnya kayak gitu dia jadi the best bla bla bla. Terus Scholes bilang 6 sama 7. Terus Jamie bilang, emang gelar lu berapa? 11. Jamie kan gak dapet ya? Scholes 11. 11 Premier Gila League ya? gua. Gila ya? Itu kan gila loh. Mau even sekarang City lagi begini. Iya gak ada yang sebelah. 11 anjir. Dan dengan loyalitas itu ya. Iya. Gitu loh, 11 loh. Gary Neville. Gary Neville ini mungkin berapa? 9, 8 gitu loh. Oh iya. Gitu loh. Tapi Scholes 11 loh. Jadi itu yang gue bilang apa namanya? Gila sih Paul Scholes. Bener-bener underrated lah. Sekarang nih gara-gara ini pemain semuanya jadi pandit. Orang tuh jadi anggap setengah mata. Karena ya jujur aja lu pasti ininya turun. Lu punya aura legendnya itu ketika lu jadi pandit yang setiap minggu turun. Apalagi lu bisa blunder salah ngomong ya kan. Kalau yang lu dipanggil sekali-sekali baru keren gitu kan. Tapi kalau yang udah ini menurut gua jadinya tuh mereka bener-bener apalagi Gary Neville nih jadi pelatih gagal. Iya, di Valencia parah banget. Nah, itu yang buat dia tuh jadi very underrated. Tapi lu tanya gua, siapa sampai sekarang deh? Nggak ada. Back kanan lebih jago dari dia? Reece James enggak lah. Gua dulu, oh iya benar. Inggris enggak ya. Lah. Enggak ada menurut gua. Bener-bener enggak ada loh. Pas awal Gary Neville pensiun kan dia sempat ganti itu Rafael. Gue lumayan demen, tapi emang nggak konsisten juga. Sayang banget. Dulu pokoknya kan udah tahu ya kalau Gary Neville, pokoknya pasti dia overlap. Benar, pasti sih. Pasti overlap, nggak mungkin nggak. Nah overlap itu kan belum tentu dia dikasih bola, tapi dia selalu buka temennya untuk bisa crossing gitu loh. Nah itu dulu padahal simple banget deh, permainan tuh begitu doang gitu. Dan tapi ya he did a very good job gitu loh. Jadi kalau ngomong Gary Neville, salut lah ya buat Gary Neville. Menurut gue sih very underrated, very underrated gitu dibanding yang lain. Oh, you name it lah, nggak ada kok back kanan. Lu tanya gue mungkin sepanjang masa timnas Inggris back kanannya dia sih. Gitu. Terus tadi kalau Ferdinand Vidic emang udah combo. Iya, combo. Gila banget ya itu ya. Waktu itu meskipun lu tanya gue nggak selama itu loh mereka main bareng. Bener sih. Tapi kok kayak ikonik banget ya? Iya. Ya karena waktu itu kuat-kuatnya kita bener-bener itu ya. Van der Sar, terus dia, habis itu Vidic, habis itu Gary Neville. Nah, yang di Liga Champions final itu aja Gary Neville udah nggak main sebenarnya. Iya. Yang main Owen Hargreaves. Ya kan? Iya, ditaruh di kanan ya. Di kanan. West Brown bener. Gitu. Oke. Sip, itu aja buat minggu ini, teman-teman. Minggu depan kita hopefully ada guest juga, Yes. Kemarin kita ada guest, hari ini kita balik ini, tapi nanti kita lagi mau cari-cari guest lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya kita bisa jadi tsunami kayak di Sumatera ya. Kita nggak mau cuman banjir bandang. Kita mau jadi tsunami-nya Manchester United. Oke, itu aja. I'll see you next week. Bye-bye.